Bisa jadi ya dengan kesibukan aktivitas kita, kadang kita terlalaikan ya maksiat yang kita anggap kecil ya. Nah itu sangat berbahaya ya, sebagaimana para ulama mengatakan ibarat mengumpulkan ranting-ranting ya, satu ranting kecil, dua, kemudian kalau itu tidak segera dibersihkan ya akan menumpuk, bahkan bisa menjadi tumpukan ya, ranting seperti gunung ya yang bisa menghancurkan ya, menghanguskan apapun ya. Nah termasuk dosa-dosa ya yang hari ini mungkin kita anggap kecil, padahal ya para salafus soleh ya pada zamannya itu menganggap dosa yang sangat besar ya. Walaupun ini memang ekstrim ya kalau kita melihat cerita ya para salafus soleh itu, diantaranya ada yang hanya karena ya melihat seorang wanita ya lewat begitu, maka beliau langsung ya mencongkel matanya ya, saking menyesalnya ya. Nah itu kalau kita lihat luar biasa penyesalan mereka yang mungkin hari ini kita menganggap tidak ada apa-apanya ya dosa seperti itu ya. Nah dari situ kita belajar ya bahwa untuk berhati-hati, karena setiap ya dosa itu walaupun sebiji zarah ya Allah sampaikan di Al-Quran itu tetap akan mendapat hisab ya. Dan yang perlu kita ketahui dampaknya itu ya yang membahayakan ya, baik bagi kehidupan di dunia bahkan sampai di akhirat. Nah, di sini ada 10 ya dampak dari perbuatan maksiat yang akan kita bahas satu persatu. Semoga dengan ya kita menyadari ya dampak ini, kita berharap ke depannya kita tidak menunda-nunda ya untuk bertobat, dan jangan pernah menganggap kecil ya setiap dosa. Karena dosa yang dianggap kecil maka di hadapan Allah akan besar ya. Sebaliknya ketika kita menganggap dosa itu besar ya, maka bisa jadi kecil di hadapan Allah. Karena yang benar-benar Allah akan hisab itu adalah hati-hati kita ini ya. Nah jadi yang menentukan nanti ya bagaimana derajat kita di surganya Allah, mulai dari nanti di alam barzah, itu adalah kebersihan hati kita. Sebersih apa hati kita, disitulah kedudukan kita di hadapan Allah. Nah bersih dari segala macam dosa, baik penyakit hati ya dan juga dosa-dosa. Nah iri, dengki ya, ujub, sombong ya, semua itu diantara penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan. Nah yang sering kadang nih ya gibah ya, mata kita ya, apalagi di zaman sekarang ya medsos itu terbuka lebar ya, setiap detik, setiap menit. Kadang kita tujuan awalnya misalnya mau belanja nih ya di e-commerce ya, tiba-tiba lewat kadang iklan ya yang nauzubillah ya. Nah di situ juga jangan kita menikmati ya. Nah jadi pandangan pertama itu memang disampaikan itu ya sudahlah rezeki, tapi jangan kita berlama-lama, segera kita alihkan, segera istighfar. Apalagi kalau cuman iseng nggak niat, hati-hati ya. Jadi kita benar-benar kalaupun melihat medsos kita ada tujuan yang mulia ya, jangan semata-mata hanya membuang-buang waktu, karena menyia-nyiakan waktu ini juga sudah mengeluarkan kita dari tiket surga Firdaus ya. Kita masih ingat di surat Al-Mu'minun, penghuni surga Firdaus itu tidak melakukan perbuatan maupun perkataan yang sia-sia. Nah jadi kalau yang sia-sia tidak ada nilai sunnah di sisi Allah, yang mubah-mubah itu sia-sia Bu, walaupun tidak berdosa, tapi kalau mubah itu tidak ada nilainya, maka itu sia-sia di hadapan Allah. Kita sudah tidak akan masuk itu tiket surga Firdaus ya, memang surga tertinggi. Nah setidaknya kita berupaya dulu ya di dunia ini semaksimal mungkin, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kita dimanapun ditempatkan, tapi kita tentunya selama kita masih bernapas, masih diberi Allah kesempatan, kita berusaha yang setinggi-tingginya ya. Surga Firdaus itu menjadi cita-cita kita. Nah, sehingga di sini yang pertama ya, yang perlu kita ketahui dampak perbuatan maksiat, yang pertama itu menjauhkan ya diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah itu enggan ya memandang bahkan ya orang-orang yang bermaksiat. Nah, Allah sangat murka ya orang-orang yang bermaksiat, apalagi dengan sengaja ya. Nah jadi semakin kita terpuruk ya ke dalam kemaksiatan, maka semakin jauh ya jarak kita dengan Allah. Nah jadi ukuran ya ketakwaan itu sedekat mana kita dengan Allah ya. Nah kalau kita tadi maksiat yang kecil kita lalaikan, tobatnya ditunda-tunda, maka kita semakin jauh ya. Nah jadi sholat misalnya nih ya, terutama sholat ini Bu ya, kalau kita mau mengukur ya kualitas diri kita, bisa kita lihat sholat kita. Apakah kita selama ini sholatnya sudah tepat waktu? Kita berusaha semaksimal mungkin berjamaah ya. Kalau ibu-ibu
kita bawalah anak kita ya, atau siapapun ya yang ada di rumah, kita usahakan ini kalau masih bisa ya. Karena keutamaannya itu luar biasa ya. Dan tentunya khusyuk. Nah, itu harus kita benar-benar ketika sholat kita bayangkan ini adalah sholat terakhir kita, sehingga kita benar-benar memberikan yang terbaik. Jangan sampai kita lengah. Kalaupun lengah ya pikiran kadang kemana-kemana ya, langsung tarik lagi, jangan dibiarkan melayang-layang ya. Fokus kita pahami ya, pahami apa yang kita ucapkan. Jadi kita benar-benar sadar ya, ihsan, merasa kita benar sedang menghadap Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah, meminta, berdoa, maka kita ucapkan dengan sadar, dengan paham ya apa yang kita ucapkan. Maka Allah berjanji ya, sholat yang seperti inilah yang bisa melindungi kita ya, menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar ya, perbuatan maksiat. Nah, jadi kalau selama ini kok kita masih susah ya melawan hawa nafsu kita ya, lapar mata kadang ya. Nah, lihat apa itu kalau sudah yang barang-barang baru gitu, nah lihat e-commerce gitu ya, ibu-ibu kayaknya betah banget gitu ya. Nah, ini berarti ada yang kurang ya di dalam benteng kita, masih rapuh gitu. Nah, kalau kita kuat itu ya, kalau kita nggak butuh ya kita tidak, ini bukan mendahulukan keinginan ya. Jadi kita bedakan keinginan dengan kebutuhan. Kalau ingin tuh nggak habis-habisnya ya Bu ya. Tapi kalau butuh, apakah kita masih butuh tas sudah punya berapa gitu kan ya? Apa kita masih butuh jilbab sudah berapa gitu? Nah, tapi kalau keinginan memang masih belum punya warna ini, masih belum punya motif ini gitu. Nah, berarti masih rapuh ya benteng kita. Maka sholat kita ini yang harus kita perbaiki. Kalau masih kurang juga dengan sholat fardu, maka yang kedua itu adalah sholat rawatib. Nah, yang mengiringi sholat fardu. Bahkan Allah menjamin ya, bagi yang bisa menegakkan sholat rawatib ini minimal 12 rakaat, maka dia dibangunkan istana di surga. Nah, jadi 12 rakaat sholat sunnah fajar ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat boleh, atau 2 rakaat sebelum zuhur, setelah zuhur ya, sebelum isya, sesudah isya, sesudah maghrib. Nah, nanti silahkan hitung aja minimal 12 itu, maka Allah sudah bangunkan istana di surga. Dan sholat rawatib inilah yang akan menambal pertama amalan-amalan sholat wajib kita yang masih belum sempurna. Nah, makanya kita disunahkan ya, habis sholat pun kita istighfar ya kan, baca ayat kursi, jangan lupa Bu, Allah menjamin kita akan masuk surga. Itu salah satu ya keutamaan ayat kursi, kita baca setelah sholat waktu 5 waktu, baca itu, jangan pernah tinggalkan. Zikir ya yang sudah Allah sunahkan ya, subhanallah ya kan ya, tasbih itu ya 33 kali, itu juga salah satu ya memperkuat tadi. Jadi kalau kita itu masih mudah menggosip kadang ya, mudah gibah, mudah pikiran negatif ya, mudah marah, kadang emosi ya, maka ada yang salah dengan sholat kita, dengan ibadah kita belum kuat, maka kita perbaiki lagi. Nah, masih belum cukup, kalau kita masih mau dekat lagi sama Allah, kita tambah lagi ya sholat duha, sholat tahajud khususnya itu ya, Masya Allah ya, itu dijamin Allah tuh orang yang bisa istiqomah sholat tahajud akan menjadi kekasih Allah. Nah, kalau sudah kekasih itu udah dekat sekali Bu ya, karena kita tadi inginnya kedudukan yang terdekat. Nah, orang yang beriman itu tentunya sangat besar cintanya kepada Allah ya, sehingga dia takut sekali ya untuk melakukan perbuatan yang dilarangnya. Nah, kalau kita masih tidak malu sama Allah, itu kita dipertanyakan. Nih kalau kita sendirian misalnya, kita nggak malu nonton yang jelek misalnya, auzubillah ya, jangan dikira nih kita udah punya suami aman gitu. Ada dulu kejadian ya, seorang ibu rumah tangga karena suka nonton pornografi seperti itu ya, akhirnya dia tergiur selingkuh. Nah, jadi hati-hati Bu, dosa itu yang menyeret ke dosa berikutnya. Jadi kita jangan sepelekan, jangan merasa aman, kita di rumah aja sama suami. Tapi Allah itu saking murka, dijauhkan, yang akhirnya entahlah jalannya setan, bisa aja kejadian. Bahkan yang lebih tragis ya, kita pernah kalau ibu-ibu lihat ceritanya ya, ada seorang akhwat ya yang sudah bercadar meninggal ya, itu dibunuh oleh pacarnya. Nah, gara-gara reuni habis berhubungan di mobil, nggak tahu bertengkar, dibunuh, kedapatan dibuang di jalan. Nah, itu udah banyak suami. Nauzubillah min zalik Bu ya. Jadi tidak menjamin. Hati ini Bu yang benar-benar harus kita jaga.
dan yang bisa hanya kita dan Allah yang tahu. Seperti tadi kita disembunyi-sembunyi merasa aman, komunikasi dengan lawan jenis itu ikhtilat ya Bu ya. Jadi tidak boleh Bu komunikasi dengan lawan jenis itu kecuali hanya masalah dakwah, misalnya kita memang bertanya tujuannya dalam hal ibadah, tentang kesehatan, tentang pendidikan atau perniagaan. Di luar itu Bu, tidak ada ceritanya laki perempuan itu punya sahabat. Jadi nggak ada sahabat itu laki-laki. Nah, jadi kalau di luar konteks itu, nanyain pribadi, nanyain anak, nanyain suami, itu sudah ikhtilat Bu. Jadi dilarang. Jadi hati-hati kita. Jadi kalau ada teman misalnya nih ya, apalagi kalau curhat itu Bu, banyak kejadian gara-gara curhat ya kan. Akhirnya CLBK, akhirnya selingkuh ya, nauzubillah min dzalik ya. Jadi ini tadi ibu-ibu mengapa kita merasa harus yakin ya bahwa Allah melihat kita walaupun kita tidak melihat, muraqabah harus kita hadirkan ya. Nah, kalau ada rasa seperti itu tadi ya, kita takut malu nih kalau Allah lihat saya seperti ini, maka disitulah bukti cinta kita. Kalau kita tidak ada malunya sama Allah ya, sembunyi kita merasa aman ya melihat hal yang diharamkan, ini perlu dipertanyakan iman kita ya. Hati-hati sekali Mbak Ina ya. Berhubungan dengan tadi ya, ini kan banyak sekali berita-berita yang wow gitu kan, terutama berita-berita para guru ngaji ya, guru ngaji itu menghamili santrinya Ya. Kemarin ada yang di Madura apa ya, yang di Madura yang di mana itu hubungannya berarti, padahal kan kita percaya kalau guru ngaji itu pasti bagus lah ya sholatnya apalagi dan sebagainya. Mengapa ya Allah masih mencoba sedemikian rupa, dan itu kan seringkali terjadi gitu ya, yang di Bandung atau yang di Jawa Barat itu juga ya sampai hamil. Kemudian ini juga yang baru ini ada 13 santri sampai hamil, dan itu yang saya paling enggak terima gitu, ya Allah anak 13 tahun loh hamil gitu, terus gimana ya gitu, gimana ya perasaan dia gitu loh, apa nggak bayangkan itu anakku terus tak hamilin kayak gitu, dan itu nggak hanya satu loh Mbak Iman gitu. Jadi ya Allah kadang ini terjun sendiri sih membaca berita-berita seperti itu gitu. Dan sebagainya, banyak sekali kejadiannya. Maksud saya hubungannya dengan ini apakah memang itu kan jelas lah untuk seorang ustadz kan pasti kita nggak meragukan ya sholatnya gitu kan dan sebagainya. Mengapa ya Allah masih menguji sampai seperti itu gitu kan? Kita yang Jadi, membaca berita itu ya Allah sakit hati gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan Bu ya, selama orang itu masih hidup ya, kita tidak bisa memvonis dia itu baik atau tidak ya. Makanya kita itu bisa yakin baik ya seseorang itu kalau dia sudah meninggal, husnul khatimah gitu ya tanda-tandanya. Jadi walaupun sekali bersyekh kadang ya dengan penampilannya ya, kita tidak bisa jamin ya. Sehingga di dalam hadis diceritakan ya, Rasulullah melihat ya ada seseorang ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu kan dilihatkan ya, ada yang perutnya itu sampai terburai-burai keluar ya. Nah itu digambarkan orang yang sekali berulama, paham, tapi dia hanya menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Dan itu memang sudah Allah sampaikan dulu, memang ada orang-orang seperti itu, apalagi di akhir zaman. Itulah ujian. Semakin rusaknya zaman itu semakin banyak ulama tapi dia mencari dunia. Nah, jadi kedoknya ulama tapi hidupnya mewah, hedonis, dia suka mengumpulkan harta cinta dunia. Apalagi tadi memperturutkan hawa nafsu. Nah, itu sudah Allah sampaikan. Jadi memang tidak heran kalau di akhir zaman ini banyak seperti itu. Dan itulah tanda-tanda kehancuran umat ya, ketika ulama-ulama yang harus menjadi panutan tapi mereka justru melakukan keburukan. Karena itu yang selamat kata Allah itu hanya yang berpegang teguh ya kepada tali agama Allah, yang mengamalkan. Nah, jadi bukan hanya perkataan tapi benar-benar mengamalkan. Karena dia melakukan bukan karena dilihat atau apa, tapi karena dia memberikan yang terbaik untuk Allah. Sehingga kalau kita sebagai misalnya tadi apalagi kita orang tua misalnya udah percaya menitipkan ya, tetapi kita perlu tahu juga ibu-ibu, di balik semua ujian itu Allah tidak pernah tidak adil. Jadi kadang misalnya nih kejadian anak seseorang diperkosa, itu pasti katanya ada dosa warisan, entah dari kakeknya, entah dari orang tuanya yang bermaksiat. Makanya jangan pernah kita itu menzalimi orang lain, itu cepat atau lambat akan kena baik keturunan kita, saudara kita. Makanya ketika ada pezina yang mau bertobat kepada Rasul,
Kata Rasulullah, apakah kamu mau ibumu yang dizinai, saudaramu, bibimu? Karena siapapun manusia itu pasti ada, dia punya orang tua, punya saudara. Apakah kamu ridha? Maka orang itu akhirnya akan bertobat karena dia seperti itu. Sehingga semakin tinggi ulama itu juga godaannya semakin berat. Tapi dia harus berusaha kalau memang ya, karena yang tahu dia sendiri dengan Allah, apakah dia ikhlas ya kan, apakah dia karena dunia atau tadi hawa nafsu. Sehingga kalau kita kan tidak bisa Ibu ya kalau mengatur orang ya. Yang kita bisa, yang pertama ya kita memang selidiki dulu ya, kayak kita mau menitipkan anak misalnya di pesantren atau apa, ya kita yang harus selidiki ya, itu mungkin ada nggak pengawasan secara ini ya, atau milik siapa. Kadang cenderung yang milik pribadi ini Bu yang sering disalahgunakan, tapi kalau komunitas itu lebih banyak ininya, controllingnya ya. Kalau yang misalnya pribadi itu agak susah karena dia lebih berkuasa di situ, apalagi yang punya satu owner kiai gitu kan ya kadang ya. Nah itu tertutup. Nah sementara kalau yang controlling yang banyak ya, itu biasanya masih ada ini kan ya, dilihat kinerjanya segala macam. Nah jadi kita ya tawakal, kita hanya bisa tawakal sih kalaupun kejadian ya, walaupun kita merasa udah kita nggak pernah seperti itu, kenapa kejadian, di balik kejadian itu kalau kita ikhlas ridho itu jauh lebih besar pahalanya. Jadi sebenarnya tidak ada yang buruk. Kalaupun sudah terjadi ya, yang selanjutnya kalau dari pihak korban kan dia tidak bersalah ya kan ya, misalnya nih ya kalau terintimidasi dan segala macam, yang kita upayakan yaitu ikhlas menerima dan cari solusi yang terbaik. Ya, karena kalau dalam Islam itu sebenarnya kalau dia dizinahi itu bukan dikawinkan dengan yang menzinahi, itu aturannya di dalam Islam. Jadi justru mereka harus dipisahkan setahun, diasingkan kalau dalam Islam ditegakkan. Kalau sudah berkeluarga itu dihukum rajam sampai meninggal. Itu kalau seperti itu. Makanya zaman Rasul nggak ada yang orang berani ya berzina ya. Kalau sudah ditegakkan kan hukumannya mati Bu. Jadi dia dikubur, ditanah, ditimpukan sampai meninggal tuh kalau dia sudah punya istri atau punya suami. Kalau yang masih belum punya istri atau suami, maka hukumnya itu akan dicambuk ya. Setelah itu di halayak ramai dilihatkan seperti itu. Setelah itu diasingkan selama setahun, tidak boleh ada komunikasi apa, dia harus benar-benar disuruh bertobat di situ. Baru dikembalikan ke masyarakat, itu pun bukan dinikahkan dengan yang menghamili. Nah, karena dia tidak ada hubungan nasab tuh kalau dalam Islam ya, kalau hasil perzinahan itu tidak bisa dinasabkan ke bapaknya. Ya walaupun mereka akhirnya menikah kadang ya, kalau kita kan umum seperti itu ya, tapi dalam Islam itu tidak, binnya enggak ke bapaknya. Seperti itu. Jadi berat sebenarnya dalam Islam itu hukumnya, tapi dalam rangka dia bersih Bu. Kalau itu dijalankan, dia bertobat. Bahkan kan ada pezina tuh yang kata Rasulullah, seandainya dibagi tobatnya ini ke 70 orang tuh masih sisa, masih bisa masuk surga. Karena kalau hukum Islam ditegakkan itu habis dosanya Bu. Jadi Allah menganggap dia bersih. Jadi bukan zalim sebenarnya Islam itu. Tapi efeknya nggak ada yang berani. Ya kan Bu ya, mencuri lebih dari 4 dirham ya kalau tidak salah itu kan dipotong. Jadi mencuri itu juga harus diselidiki. Apakah dia benar-benar terdesak atau memang karena ya beda ya. Kalau orang yang terdesak karena kelaparan itu justru akan diberi ya. Dan ada hisab, ada nisabnya. Jadi bukan orang membayangkan hukum Islam itu kejam, tidak. Jadi juga ada minimalnya, kalau tidak salah sekitar 4 gram lah kalau tidak salah ya. Jadi kan banyak juga nominalnya itu baru yang dapat hukum potong tangan seperti itu. Jadi kita memang tidak bisa ya melihat itu dari cover ya, dari orang. Yang kita bisa lakukan bertawakal, terutama tadi kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya, bagaimana juga sistem di sana, apakah aman ya, karena jangan dikira Bu, yang laki-laki pun banyak kadang homoseksual ya kan ya, bahkan ada juga yang ustadznya juga homo, nauzubillah min zalik ya. Jadi kita cari dulu informasi semaksimal mungkin, kita udah yakin bagus, kalaupun terjadi sesuatu itu ya sudah di luar kuasa kita, apapun yang terjadi ya kita harus ridha dan ikhlas, selanjutnya yang perbaiki ya. Kalau misalnya yang ada kejadian begini, yang wanita itu diperkosa, terus akan dihukum rajam juga? Kalau yang diperkosa tidak sifatnya, itu kalau yang berzina sama-sama ini ya. Dan itu pun harus 4 saksi. Jadi dalam Islam itu harus ada 4 saksi yang melihat langsung tanpa perantara ya. Jadi kalau tidak ada 4 saksi itu tidak bisa ditegakkan. Pernah seorang tuh mengaku berzina, kata Rasul pulang, gak ada saksi, tapi dia tetap mau, dia takut gak diampuni. Kata Rasul tunggu sampai anaknya nanti
menyusu. Balik lagi kata Rasul, tunggu sampai anaknya bisa makan. Nah, dia bawa anaknya ini udah makan roti, baru itu dihukum. Itu pun karena pada kata Rasul kamu udah diampuni. Nah, saking ininya, dan itu pun dia nggak bisa menghadirkan saksi. Kan tidak bisa ditegakkan itu dalam Islam. Apalagi kalau korban itu tidak ada kalau dalam Islam, tidak dihukum. Iya. Iya, kalau yang laki-laki jelas itu harus sampai meninggal itu kalau hukum Islam. Tapi kita kan tidak punya ya Bu ya, dan itu tidak bisa juga ditegakkan. Sampai meninggal, tapi apa? Ya, dia disuruh bertobat dulu sungguh-sungguh, dia ikhlas dengan itu, ya akan habis dosa zinanya ya Bu ya, karena dosa kan sendiri. Iya, yang lain walau alam kalau dia bertobat ya. Kalau dia nggak tobat, Ya, pikiran dia. tetap tidak masalah itu, hukum itu tetap ditegakkan. Makanya dulu ada yang ahli narkoba itu ya Bu ya, yang di Imran siapa sih? Randy Budiman. Iya, dia kan bertobat ya. Nah, insya Allah tuh kalau sudah meninggal. Jadi kalau nggak ada saksinya Pak gimana ya? Iya. Kalau dosanya kalau gitu. di hotel begitu terus ya Iya, saksinya. iya nggak bisa. Video Mbak. Nah, ya itu harus hukum Islam lagi. Kalau ini kan harus ini ya, karena kan harus apa namanya, ulama melihat fenomena sekarang, video pun harus dibuktikan. Nanti sekarang juga kan bisa edit segala macam ya. Berarti dia harus, teknologi harus bisa juga mendukung nanti syariat. Dan itu harus diputuskan ulama yang mujtahid. Kita nggak bisa sekarang mengatakan iya tidak. Mujtahid itu syaratnya dia harus bisa bahasa Arab detil ya, termasuk yang balaghahnya, termasuk seluk beluknya, harus paham betul. Dan harus tahu hukum Islam secara detil, dan itu tidak sembarangan. Kalau kita dulu taunya misalnya mufti-mufti di Mekah, Madinah itu yang sudah level mustahid, baru mereka bisa mengatakan hukum. Nah ini kan sekarang orang mudah ya, ini itu hukum, nggak bisa. Kalau kita cukup, kalau ada ulama menurut Imam Syafi'i ini begini, boleh kita. Tapi kalau tidak ada rujukannya, kita jangan coba-coba bilang ini haram, ini mubah, ini nggak bisa. Ya, termasuk kalau video nanti mungkin ulama harus menghukumi video itu dipastikan secara teknologi asli atau editan ya kan, juga harus jelas siapa nanti yang mengambil, benar gak dia bersaksi lagi nanti. Nah nggak bisa juga, siapa yang tanggung jawab nanti kan ya. Nah jadi kalau Islam ditegakkan memang sebenarnya luar biasa Bu, aman tentram ya harusnya ya. Nah jadi itu tadi yang pertama ya, menjauhkan kita ya dari Allah ya. Jadi kita ibaratnya tuh kalau kita taat itu Bu, kita tuh kayak pegangan gini, pegangan sama tali ya ke Allah itu. Tapi kalau kita udah bermaksiat itu putus sudah tuh. Nah, jadi kayak orang melayang itu. Makanya kita harus jaga terus, pegang kuat terus ya untuk ke tali Allah itu. Kemudian yang kedua, hilangnya nikmat dari Allah. Nah, jadi orang yang berbuat dosa tadi ya, apalagi tidak ada penyesalan, maka dia tidak akan merasakan nikmat ya, nikmat yang sebenarnya. Nikmat sebenarnya itu adalah ketika kita merasakan surga dunia tuh ya, kalau bisa sholat itu kita rasanya tenang, rasanya nikmat, baca Quran itu nikmat. Nah bahkan ada riwayat ya mengatakan ketika kita di dunia ini tidak mendapatkan nikmat surga, yaitu tadi nikmat dalam ibadah, maka jangan harap kita mendapat nikmat di akhirat. Nah, jadi hati-hati kalau kita tidak pernah merasa nikmat sholat malam ya, dalam sholat, dalam zikir kita. Nah, ini kalau orang yang berdosa itu nggak ada nikmatnya. Justru buru-buru, hati-hati nih kalau sholat itu nggak betah ya, pengennya cepat selesai ngaji, pengennya cepat kejar target. Harusnya senang berlama-lama, ini sedang bersama Allah gitu. Justru nikmat gitu ya. Kalau Rasulullah itu sampai bengkak itu nggak merasa. Nah, kita ingat bagaimana sahabat itu yang ketika dipanah ya, itu dia tidak merasa. Bahkan ada yang kakinya itu busuk mau diamputasi, dia minta saat sholat. Saking dia jiwanya itu sudah terhubung dengan Allah, benar-benar tidak merasakan lagi fisiknya ya, saking nikmatnya itu. Jadi mereka nikmatnya itu sampai nggak perlu buat bius, saking udah lepas gitu ya dengan dunia. Nah jadi ini yang kedua, yang hati-hati ya, kalau kita sholat kok susah husu ya kan ya, perbanyak istighfar lagi, perbanyak tobat ya. Iringi juga dengan amal-amal soleh, sedekah. Jadi sedekah itu juga akan kafarat ya dosa-dosa kita. Kadang nggak cukup kita yang istighfar gitu ya. Sedekah itu juga salah satu mengkafarat ya dosa-dosa yang lalai kita tobati. Nah sehingga ya orang ini tadi ya tidak nikmat, terutama nikmat beribadah ya, nikmat bersama Allah, nikmat dalam ketaatan ya. Nah sehingga
biasanya juga itu ya selalu mudah galau ya kan ya, mudah stres, tidak bisa lapang dada ya. Kalau orang yang banyak dosa itu apa-apa mengeluh, baru sedikit ini udah ini aja ya. Nah, banyak mengeluh. Nah, jadi itu hati-hati juga kalau kita jadi orang pengeluh, itu tanda-tanda masih banyak dosa kita itu ya, karena nggak sabar ya. Kemudian yang ketiga, menghalangi datangnya rezeki. Nah, jadi hati-hati juga Bu. Kalau kita misalnya kok susah ya rezeki ya, kok anak kita susah misalnya mau apalah jalannya apapun itu, nah segera kita datangi Allah yang maha pemberi rezeki. Jangan sampai lupa kita. Kadang kita hanya mengandalkan usaha nih, sibuk sana sini lobby, bisa cari ini cari itu biar bisnis lancar ya. Lupa siapa sih yang ngasih rezeki ya. Bahkan apalagi kalau yang sampai ke dukun-dukun itu kan masih banyak ternyata Bu ya, pakai penglaris gitu ya. Nauzubillah summa nauzubillah, itu sudah iya musyrik sudah itu. Iya. Ya sebenarnya tuh mau siapapun yang menguasai hati itu Allah Bu. Gak usah pakai kita macam-macam itu Bu, akan dapat itu. Jadi kita tempuhlah jalan yang lurus ya ke Allah, kita minta sama Allah apa yang kita inginkan, yakin ada aja jalannya tuh. Nanti entah orangnya itu muncul kasihan kadang ngelihatnya. Ya itulah cara Allah. Allah nanti yang membimbing orang yang mentes misalnya nih, kasihan ya anak ini. Tiba-tiba aja dia klik banget gitu. Karena memang rezekinya di situ. Kalau memang belum berarti memang bukan di situ. Itu bukan yang terbaik. Jadi sebenarnya tidak usah kita melakukan yang di luar ya, di luar jalur, karena rezeki itu memang sudah tertulis ya. Tapi tadi kita hati-hati. Karena dosa ini tadi yang menghijab kita dengan Allah. Ya, sehingga kita berdoa kok nggak makbul karena masih ada dosa-dosa yang mendinding kita dari Allah. Sehingga tertolak terus nih ya doa-doa kita. Nah, sehingga ya rezeki kita juga susah ya kan. Kita minta apa, minta ini, minta itu, karena terhalang tadi. Ini hadis riwayat Ahmad ya. Tidak akan bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa, dan tidaklah bisa umur bertambah kecuali dengan berbuat baik. Sesungguhnya seorang laki-laki akan terhalang nih, dalam artian laki-laki perempuan ya, terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia perbuat. Nah, jadi hati-hati juga nih dosa. Jadi kalau di rumah tangga nih terutama Bu, semakin kita rukun di rumah ya, suami, istri, anak, itu rezeki semakin lancar. Nah, jadi hati-hati nih kalau kita suka marah-marahan ya, suka ngambekan misalnya sama suami, itu susah juga nanti rezekinya. Nah, makanya harus saling ridho, saling ikhlas, komunikasi yang baik ya. Nah, gak usah berpikir macam-macam lah. Kalau sudah itu suami kita syukuri ya kekurangan kelebihannya. Gak usah mikir merasa sok cantik dulu banyak yang suka, gak usah Bu. Karena itulah jodoh kita, suami kita itu. Jangan kita kadang ya kayak artis kan begitu Bu ya, dia merasa cantik, wah sudahlah, gak cocok. Alhamdulillah ya, kalau kita jodoh kita itulah sudah yang terbaik ya, Allah tahu. Jangan kita merasa lebih, karena kita berjodoh itu sama sudah Bu, ada kurang lebihnya, entah dari sisi mananya lah, Allah yang paling tahu. Jadi hati-hati karena tadi rezeki ini juga bisa terhalangi ya akibat dosa-dosa yang kita perbuat. Kemudian yang keempat, hidup tidak tenang ya. Nah, jadi kalau ada maksiat itu ya yang masih tidak kita tobati, akan menyebabkan hati kita itu gelisah ya, merasa kosong, hampa ya, selalu pikiran negatif muncul, tidak tenang. Nah, jadi jangan merasa kita tuh paling menderita loh Bu. Jadi disampaikan di riwayat itu Bu ya, bahwa masuk surga itu kan susah ya, dan yang paling berat hisapnya itu yang banyak hartanya. Maka sahabat bertanya, seperti apa sih yang hisapnya berat? Kata Rasulullah, apakah kamu punya makanan untuk hari ini? Punya. Untuk besok masih punya. Kamu udah kena berat itu hisapnya. Nah, makanya kalau kita hari ini loh masih ada beras 10 kilo ya kan ya, masih ada di kulkas, selalu merasa miskin, itu tidak ada apa-apanya Bu. Yang dikatakan hisap ringan itu ketika memang tidak ada sama sekali uang, tidak ada bekal makanan, tidak ada untuk besok. Itu baru yang dikatakan miskin dan ringan sisanya. Makanya orang sekarang sok menderita, itu gak ada apa-apanya Bu. Rasulullah itu sampai berbulan-bulan tidak ada api di dapur, tidak memasak saking tidak ada makanan. Anak beliau ya, Fatimah Az-Zahra itu sampai hanya kadang 3 biji kurma dihemat untuk berapa hari.
Sampai Rasulullah pernah menggantung batu saking laparnya tidak ada makanan. Makanya kalau kita hari ini merasa menderita kayak terzalimi itu tidak ada apa-apanya. Nah bahkan termasuk kaya kalau kita dibandingkan para sahabat. Kita lihat Umar bin Khattab, bajunya bertambal sampai 12 tambalan. Itu sekali berpresiden beliau waktu itu khalifah. Nah sampai orang Romawi itu yang datang mau menghadap kepala negara lah ibarat sekarang, kaget, mana kepala negaranya, itu di bawah kurma, nggak ada istananya, cuman berbaring di bawah pohon itu. Nah, jadi kita itu kurang bersyukur apa Bu? Jadi jangan merasa kita tuh kurang rezeki, kurang bersyukur sebenarnya ya, bukan kurang rezekinya. Jadi berat banget sebenarnya kita Bu kalau masih ada makanan, apalagi untuk sebulan ke depan masih ada 1 hari. Jadi batasnya itu ternyata dikatakan ringan hisab kalau sama sekali tidak ada besok, entah uang entah makanan, itu baru hisabnya ringan. Nah jadi berat semua kita masih kalau masih ada. Kalau seandainya kita makan Mbak ya, kadang-kadang Iya. kenyang sudah, itu berarti ini ya menyanyiakan ya apa sih? Nggak bersyukur gitu kan? Ya yang penting jangan dibuang-buang ya kan. Memang disunahkan kita itu berhenti sebelum kenyang justru. Jangan kekenyangan, karena kenyang itu juga nanti efeknya berat beribadah, malas ya kan. Maksud saya itu apa? Kena hisab juga ya. Yang penting kita jangan buang-buang. Ya makanan itu kalaupun misalnya kita bisa kasihkan yang kemana atau misalnya ke hewan, yang penting jangan dibuang tempat sampah, sama sekali tidak bermanfaat. Kalau kasih kucing kan enggak. Iya, yang penting ya tidak dibuang. Inilah. Iya. Iya. Ya intinya bukan dibuang-buang ya Bu ya. Kalau masih dimanfaatkan yang lain insya Allah masih bisa. Cuma ya kita ukur-ukur lah, jangan berlebihan ya kan. Iya. Jadi yang membuat tenang itu sebenarnya adalah ketika kita bersih tadi dari dosa ya, hati kita ini. Jadi nggak usah lah sibuk-sibuk ibu-ibu iri lihat orang posting healing kemana-kemana, itu tidak menjamin kebahagiaan. Karena yang membuat bahagia itu hati. Kalau hatinya dekat sama Allah itu nggak perlu sudah healing kemana-mana. Itu sudah bahagia lahir batin itu. Nggak bisa bilang, nggak bisa merasakan kalau belum kena ya kan. Cobalah nanti. Semakin dekati Allah maka akan dapat itu kebahagiaan hakiki ya. Nah yang kelima, hati jadi lebih keras ya. Nah jadi lebih keras ini artinya Bu susah dinasehati. Ya keras itu, hati yang keras itu tidak mau dengar nasihat, termasuk malas ke pengajian, itu tanda-tanda hati yang keras Bu. Iya, iya. Jadi kok ada terbuka gitu loh, datang. Padahal ya janji Allah di majelis ilmu itu kita selangkah menghapus dosa sekian, selangkah lagi tambah lagi derajat surga sekian. Bahkan Allah janjikan di sini kalau kita dilihatkan Bu, malaikat berbondong-bondong memenuhi ruangan ini, memohonkan ampun dan rahmat kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Jadi luar biasa Bu, kalau tahu kata Allah tuh kita akan merangkak itu hadir ke majelis ilmu. Bahkan kalau ulama zaman dulu Bu, kita ingat bagaimana Bukhari ya, beliau jalan ribuan kilo hanya untuk mengkonfirmasi satu hadis. Belajar satu hadis tuh, benar nggak hadis ini. Pas datang ke lokasi itu, dia lihat orang ini ternyata tidak lembut terhadap kudanya, sifatnya dilihat seperti itu udah nggak bisa sudah dipegang. Jadi dia benar-benar memastikan hadis ini dari orang yang terpercaya, itu dilihat dari akhlaknya, dari kesehariannya, dari perkataan, perbuatannya. Ya tidak merasa rugi, jalan ribuan kilo Bu. Jangan kita bayangkan jalan sekarang, jalan dulu turun naik panas padang pasir, sampai kadang juga punya alas seadanya kaki. Nah jadi kalau kita lo ngaji masih bisa, apalagi ibu ada yang bawa mobil ya Bu ya, udah dekat itu, ya Allah ya, ada motor itu ya. Karena beda Bu, di YouTube sekarang banyak gitu, mau ulama ini beda Bu, jangan dikira sama. Jadi beda majelis yang langsung seperti ini, beda dengan kalau kita hanya lihat di ini ya. Karena ada hati yang saling bertemu, ini saling bertaut, di situ akan transfer energi ketakwaan. Ada di antara kita mungkin yang ahli saum, ada yang ahli tahajud, itu Allah akan saling memberikan energi positifnya. Nah tentunya ada silaturahmi juga kan Bu ya. Nah jadi tidak bisa disamakan, cukup di YouTube aja. Kalau coba kalau di YouTube Bu, kalau iya yang disampaikan benar, kalau yang salah kita sudah ya. Kalau kita bertemu gini kan bisa konfirmasi ya Bu ya. Jadi tetap
yang sebagaimana Rasulullah contohkan itu di Darul Arqam bin Arqam ya, di rumah sahabat. Disitulah pertama Rasulullah membina ya para sahabat sehingga menjadi pribadi terbaik ya. Nah, umat terbaik itu khairukum ya. Umat terbaik itu adalah generasi sahabat itu. Tetapi Allah janjikan ada generasi berikutnya yang bahkan bisa melebihi dari mereka. Sampai sahabat itu bingung, siapa orang yang hidup di akhir zaman tapi mereka tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan, apa Rasulullah teladankan. Termasuk kita, mengapa kita pertahankan kita majelis ilmu ini harus kita istiqomahkan ya. Mudah-mudahan kita nanti menjadi golongan umat terbaik ya, as-sabiqunal awalun. Jadi bukan yang hanya ini, tapi mudah-mudahan yang masuk surga tanpa hisab, orang yang bersegera dalam kebaikan. Nah, mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi hati yang keras itu tadi itu Bu, sok merasa udah tahu segalanya ya. Jadi hati-hati ya, apalagi kalau sudah malas itu ya, tanda-tanda sudah hati kita sudah mulai keras ya, suka berpikir negatif ya kan ya. Kemudian tadi meremehkan maksiat ya, itu tanda-tanda hati yang keras, maka segeralah bertobat dan memohon ampun. Kemudian yang keenam, menghalangi keberkahan ilmu. Nah, jadi itu tadi Bu. Jadi yang berilmu itu bukan yang hafal Quran gitu Bu ya, ahli hadis. Ilmu yang sebenarnya itu yang bisa merubah dia perkataan, perbuatan mengikuti apa yang dia pahami. Itu ilmu yang berkah. Makanya tadi kita tidak bisa menjas ya, kadang kalau soal aku tahu banget gitu tapi tidak mengamalkan, maka itu di sisi Allah ilmu itu tidak berkah. Jadi ilmu yang berkah itu ketika dipahami, diamalkan. Ya walaupun sedikit, tapi ketika itu diamalkan, itulah ilmu yang tinggi nilainya di sisi Allah ya. Nah, jadi kalau bermaksiat tadi maka akan menghalangi keberkahan ilmu. Makanya kita nggak heran kadang ya, kok bisa gitu ya, dia mungkin kelihatannya ya paham betul gitu ya, fikih segala macam, kelihatan tahu betul gitu ya, tapi kenapa tidak berdampak ya? Pasti ada maksiat yang dia sembunyikan. Makanya jangan heran juga kok ada kelihatannya baik kok meninggalnya suul khotimah. Nah, karena dosa itu yang tahu dia, hatinya. Hati itu Bu, kalau dia ternyata selama ini hanya untuk dunia, karena pengen jabatan, pengen kedudukan misalnya kan. Kadang orang kan ada yang baik-baik kalau sudah mau pemilihan gitu kan ya, ada maksudnya gitu kan, berarti dia bukan karena Allah, maka tidak bisa Bu. Nah, maka tadi ilmu yang berkah itu akan terhalang ya ketika ada maksiat-maksiat seperti itu tadi, atau pengennya berbangga-bangga ya, pengen dianggap, pengen dianggap yang paling apa gitu kan ya, bukan karena Allah. Jadi yang bisa itu ya hanya ketika niat itu benar-benar hanya mengharap ridha Allah, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Maka kita lihat tuh di dalam Al-Qur'an ya, semua rasul itu sama kalimatnya. Mereka mau berdarah-darah ibaratnya berdakwah itu, katanya aku tidak minta upah loh dari kalian, tidak minta sepeser pun, hanya dari Allah. Makanya kenapa kalian menolak dakwahku, kata Rasul. Semua tuh kalau kita baca di Al-Quran, semua Rasul ada kalimat mereka sama sekali tidak mengharap dari manusia gitu. Nah, makanya ilmu tadi ya, kalau bukan karena ikhlas, apalagi tadi masih ada maksiat, maka akan terhalang dari keberkahannya. Karena ilmu ini ibarat cahaya. Nah, cahaya itu akan padam ya dengan maksiat tadi. Makanya tingkatan itu yang pertama, kalau kita mau sampai tadi ke makrifat itu yang paling tinggi ya. Kalau sampai ke sana itu ya memang harus taubat dulu dasarnya nih Bu. Taubat ini benar-benar dulu, lahir batin. Kita taubati, mulai kita balik dulu, kita ingat-ingat. Jangan yang sekarang-sekarang aja Bu. Kalau kita udah balik itu udah berarti kita berdosa dulu tuh. Kapan sih kita berjilbab padahal kita baliknya SMP misalnya. Padahal kita belum berjilbab waktu itu, padahal udah haid. Berarti dosa tuh selama itu. Kita taubati Bu, kita ingat, dulu ya aku belum berjilbab, berarti karena dosa. Nah, jadi di situ kita ingat-ingat lagi sejak kita balik tuh apa? Dulu puasa mungkin bolong-bolong. Nah, kita puasa sunnah lah, niatkan ini kafarat untuk kita lalaikan, puasa niat. Jadi nanti menambal tuh Bu, puasa-puasa sunnah kita, sholat sunnah kita, itu akan menambal yang dulu-dulu sambil kita mohon ampun sungguh-sungguh ya Allah, mungkin
ada mohon ampun atas dosa yang entah aku sengaja, tidak sengaja, atau yang lalai aku tobati. Maka salah satunya majelis ilmu ini juga salah satu, Bu, yang akan menghapus dosa-dosa yang lalai kita tobati. Makanya kita semangat, niatnya juga, ya Allah, mudah-mudahan langkahku ke majelis ilmu ini juga menghapus dosa-dosa yang lalai aku tobati. Insya Allah, Allah akan melihat kesungguhan kita. Nah, itu tadi yang ke-6. Yang ke-7, mendatangkan kesulitan hidup. Nah, jadi dosa ini akan mendatangkan kesulitan hidup ya. Makanya susah urusannya, nggak lancar-lancar gitu ya. Kenapa kok susah banget, urusan sulit gitu ya. Nah, bisa jadi tadi akibat dari dosa-dosa kita. Makanya kalau ibu-ibu yang pernah ke Tanah Suci tahu kan, Bu ya, kalau ada masalah apa, ingat aja istighfar baru agak lancar ya kan. Ya itu biasanya karena dosa itu tadi. Jadi kalau kita susah-susah itu ya kita ingat Nabi Yunus, bagaimana beliau mendapat ujian ya, karena ia melihat umatnya itu susah banget didakwahi, ya sempat kecewa ya, akhirnya beliau ditinggalkanlah. Nah, akhirnya ketika ditinggalkan itu beliau naik kapal, kok kapal ini keberatan mau karam, akhirnya diundi siapa nih yang harus kita ceburkan ke laut. Nah, mereka tahu itu ada Nabi Yunus, udah berkali-kali sampai 3 kali yang keluar nama Nabi Yunus terus. Ya orang-orang di kapal itu kan ya tahu lah Nabi, nggak mau mereka mengeluarkan juga, sudah ulang lagi, goncang lagi siapa nih yang keluar, tetap nama beliau. Ya sudah, berarti kata beliau memang aku yang harus dibuang ke laut. Nah, padahal kalau kita pikir sih nggak ada apa-apanya ya, dosanya ya cuma ya rasa kecewa ya dengan umatnya seperti itu yang tidak mau udah berdakwah. Jangan dikira dakwahnya berapa, Bu, kalau zaman dulu tahunan bahkan ratusan tahun ya, Bu ya. Kita ingat Nabi Nuh 950 tahun beliau hidup berdakwah. Bayangkan itu sabarnya. Pengikutnya tidak lebih dari 80 orang. Nah, itu 950, bahkan ada yang mengatakan 1000 tahun. Jadi kalau kita hari ini baru ngaji, umur kita berapa, masih bentar udah nggak ngaji lagi, aduh belum sabar kita. Iya. Jadi tadi contohnya ya, kita lihat beliau yang diucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi beliau mengakui bahwa kezalimannya, atas kezaliman beliau. Jadi taubat itu ternyata luar biasa. Nah, itulah yang menyelamatkan beliau, akhirnya dikeluarkan ya dari perut ikan itu karena banyak beristighfar itu. Dan itu salah satu doa zikir yang ketika kita menghadapi kesulitan hidup ya, apapun kegalauan, perbanyak baca itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang sangat bagus sekali kalau kita terpentok masalah berat apapun itu. Istighfar juga sama, Bu ya. Nah, sebaik-baik istighfar sayyidul istighfar itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, itu baik, dan seterusnya. Silakan nanti dilihat di masurat itu ada, Bu ya. Nah, itu Masya Allah ya, sayyidul istighfar. Jadi perbanyak istighfar, karena kalau susah-susah itu pasti bukan Allah itu tidak zalim. Mengapa sih Allah kasih ujian? Karena Allah ingin kita selamat. Ibarat kita naik kereta api nih, Bu, kita keluar rel, kalau Allah biarin kecelakaan kita, makanya dinaikkan lagi ke rel sama Allah. Cara menaikkannya itu tadi, dikasih ujian, kasih sakit, kasih apa, supaya kita ingat. Tapi kalau kita dikasih ujian nggak kembali ke Allah, ya sudah, tambah bablas gitu ya. Nah, jadi kalau kita dikasih ujian itu berarti Allah sayang. Jadi jangan dikira Allah zalim, Bu, kita dikasih. Nanti orang-orang yang hari ini paling menderita tuh dikumpulkan di akhirat itu. Ketika dia di surga, dia nggak ingat sama sekali itu penderitaannya, karena nggak ada apa-apanya, Bu. Moses menderitanya di surga itu dibandingkan surga Allah itu tidak ada apa-apanya. Makanya gak usahlah kita merasa paling menderita di dunia ini, karena nggak ada apa-apanya. Dan hari ini kita diperlihatkan kesabaran ya, saudara kita di Palestina itu, Masya Allah. Mengapa mereka bisa sesabar itu? Karena mereka sangat dekat dengan Allah, dengan Al-Quran. Jadi semakin orang dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Al-Quran, dengan kebaikan itu ya, maka semakin sabar. Nah, jadi kesulitan tadi, Bu ya, akan terus ya melanda kita kalau kita banyak dosa, sehingga perbanyak lagi tobat ya, perbanyak istighfar. Kemudian yang ke-8, mengurangi keberkahan umur. Nah, jadi umur itu kalau dilihat panjang umur dalam syariat itu berarti panjang amalnya. Bukan yang lama hidupnya tapi miskin amal, itu ukurannya sedikit, Bu, umurnya. Nah, makanya Masya Allah kita umat Rasul ini walaupun umur kita sedikit, kan 60-70 ya, tapi kita dikasih bonus. Seperti
Lailatul Qadar ya kan, kalau ketemu sampai umurnya disetarakan 81 tahun beribadah. Jadi kita banyak sekali sudah bonusnya itu ya. Jangan kita sia-siakan. Walaupun hanya satu batang kurma. Nah, disampaikan. Satu batang kurma gimana caranya? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah satu batang kurma tuh di surga. Sudah satu kebun surga ya kan ya. Subhanallah wa bihamdi, sama memerdekakan satu budak. Bayangkan tuh, satu budak kalau zaman dulu berapa miliar sudah Bu. Hanya ringan sekali tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah. Nah, kalau umur kita banyak yang sia-sia, kalau lihat WhatsApp aja bisa berapa jam gitu, apalagi yang anak-anak itu saya lihat, kenapa kengantukan gitu ya di kelas itu. Tidurnya jam 1, jam 2, ngapain gitu. Main game katanya, TikTokan, ya itu sudah tidak berkah umur ya Bu ya. Seperti itu. Nah, jadi kemaksiatan itu umurnya jadi tidak berkah. Kita lihat Bu bagaimana Imam Syafi'i itu tidak salah umurnya hanya sekitar 40-an Bu meninggal. Tapi Masya Allah beliau 7 tahun sudah hafal Al-Quran, 10 tahun sudah hafal Muwatta Imam Malik, sudah menguasai hadis, 17 tahun sudah mufti di Mekah. Umur anak kita sekarang ya 10 tahun, 12 tahun kayak gak ada apa-apanya. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i pernah mengeluhkan, kenapa susah nih hari ini menghafal. Kata ulamanya, ya pasti kamu ada maksiat. Nah, jadi kalau kita sudah tua ini bukan Bu, bukan karena tuanya, tapi karena kita memang belum bersih. Karena ada orang yang mulai menghafal umur 70 tahun, 60 tahun. Karena itu perkara Allah gampang kalau bagi Allah. Kun fayakun kata Allah bisa sudah. Ada yang 2 tahun dia bisa hafal. Kok kita susah? Bukan karena kita sudah tua, bukan karena kita ini, tapi karena kita belum bersih. Pasti banyak maksiat kita gitu. Nah, makanya ini tadi ya untuk mendapat keberkahan umur, ya kita jangan sia-siakan ya setiap menit detik kita, entah kita kalau udah capek tilawah, baca zikir. Minimal janganlah melihat-lihat yang maksiat. Gak usah lah medsos itu, gak perlulah kita kepo. Ya, apa sih kita kalau nggak tahu apa-apa juga nggak ada manfaatnya. Rasulullah itu tidak pernah tahu urusan luar Bu. Iya, nggak perlu lah, nggak urgensinya, kecuali memang ada kepentingan di situ, kita misalnya mencari informasi apa, cukuplah sesuai keperluan, tidak usah kita tambah-tambahin dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya, karena akan mengurangi keberkahan umur kita. Semakin kita banyak mengakses yang nggak jelas itu semakin banyak sampah ya, sampah mata, sampah ini yang akhirnya ke hati, ke pikiran. Nah, karena kan kepikiran juga tuh lihat begitu-gitu ya, gimana gitu, padahal nggak ada urusannya sama kita gitu. Ya kecuali itu bisa mendatangkan kecintaan kita kepada Allah ya, tambah dekat. Nah, itu yang bermanfaat. Jadi dosa-dosa itu akan mengurangi ya keberkahan umur. Yang ke-9, merusak hubungan dengan orang lain. Nah, ternyata juga ya dosa-dosa kita tahu lah, misalnya mencuri kan ya, tidak menepati janji, berzina, gibah ya kan ya, pastilah tidak disukai ya oleh masyarakat ya. Ya kalaupun orang kelihatan hormat-hormat itu ya hanya cover saja padahal ya, tapi kalau hatinya benar bersih dengan Allah itu tidak bisa direkayasa Bu. Orang benar-benar kagum itu karena kedekatan dia dengan Allah ya, bukan karena covernya. Nah, memang banyak sih orang kadang lihat covernya pejabat, tapi ya di depan aja, di belakang bisa jadi diomongin macam-macam kan ya. Nah, karena tahu dia korupsi segala macam, di depan sih tunduk-tunduk ya, kelihatan hormat-hormat gitu. Itu tidak disukai yang hakiki. Kalau yang hakiki itu ya tidak bisa direkayasa, karena memang kata Allah, kalau aku mencintai seorang hamba, maka akan aku perintahkan penduduk langit untuk mencintainya, dan penduduk bumi pun akan mencintainya. Nah, nggak apa-apa Bu, di bumi nggak viral. Kalau viral di langit itu aman Bu. Viral di antara penduduk langit ya, Masya Allah ya. Dan yang terakhir bisa menyebabkan penyakit ya. Jadi hati-hati juga memang kita Bu, jangan pikir makanan terus. Jangan dikira makanan terus Bu, kolesterol itu, tekanan. Dosa itu juga Bu. Dosa itu juga menyebabkan penyakit. Nah, orang yang mudah marah, emosi itu tambah tekanan Bu. Coba tuh tanya dokter itu. Bahkan 50% ya, itu psikologis itu berdampak pada kesehatan. Kalau kita psikologisnya positif ya kan, itu udah setengah tuh dari obat sudah Bu. Karena daya imunitas tubuh kita ini juga terpengaruh dengan stres kita, emosi kita. Semakin kita positif, emosi kita stabil ya,
maka daya imunitas kita ini juga meningkat. Nah, makanya banyak ya yang akhirnya penyakit-penyakit kita bisa sembuh ya dengan kadang dengan puasa kan ya, ada yang dengan sholat malam gitu. Nah, karena Al-Quran ini kan di samping Al-Furqan ya, petunjuk, sampaikan juga Al-Quran ini adalah syifa, adalah obat. Nah, jadi kalau kita sakit-sakit, yang pertama kita lakukan, kita sholat, minta dulu kepada Allah, berdoa, kita baca Quran. Kalau minum obat, jangan obatnya yang paling manjur, baca dulu di situ, kita bacakan Al-Fatihah, baca salawat sebelum minum obat. Kita minta sama Allah, obat itu hanya perantara. Kalau Allah bilang kun fayakun tidak menyembuhkan, mau kita beli jutaan juga nggak akan sembuh, Bu. Nah, jadi dosa-dosa ini juga salah satunya yang menghalangi ya kita untuk bisa sembuh, bahkan tadi menyebabkan penyakit ya, apalagi kalau zina itu kan sudah jelas, Bu ya, banyak yang kena HIV ya, HIV AIDS ya kan, nah, homoseks segala macam itu kan juga menyebabkan penyakit kelamin ya, nah, penyakit sifilis, gonorrhea segala macam ya. Nah, itu. Jadi maksiat itu juga menyebabkan ya berbagai macam penyakit. Makanya Rasulullah itu selama hidup hanya sakit 2 kali. Karena mereka luar biasa bersihnya beliau ya, nggak ada, dijamin sudah masuk surga, nggak berdosa, dijaga oleh Allah. Sakit itu pun karena pertama yang mau meninggal kan ya, nah, sakit demam beliau itu, dan yang keduanya karena habis berperang itu sampai copot gigi beliau. Nah, itu sakit selama hidup. Sampai di zaman Rasul itu nggak ada yang sakit, jadi sudah didatangkan ya ahli kedokteran, hampir nggak ada yang sakit, nggak laku karena orang-orangnya ahli ibadah ya, ahli kebaikan, sehingga bersih, jauh dari penyakit ya. Demikian, umat fillah, rahimahkumullah.